Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristina Natalia Grisafriana. Hari ini saya ingin membuat sabun cuci piring. Assalamualaikum Bapak, saya Kristina mau menanyakan soal bahan-bahan produk untuk membuat sabun cuci piring. Nah, di sini kan saya menggunakan slash, surfaktan 1 cuci piring, terus ada surfaktan lemon dan juga ada garam halus. Nah, di sini bahan-bahan yang mungkin berbahaya itu yang mana aja sih Pak? Yang nggak ramah lingkungan? Ini yang jelas ini surfaktan dari organik ya nggak masalah. Surfaktan itu kan hanya nama aja ya, pembersih aja. Tapi sebetulnya aslinya ada. Nah itu jenisnya macam-macam. Ya. Apa kalau ditanya surfaktannya berbahaya atau nggak tahu karena kandungannya apa belum tahu. Kalau memang dia organik itu tidak masalah. Ya, sedangkan kalau dia non organik atau bahan kimia tidak berbahaya bagi piringnya sendiri sih enggak, piring atau apa yang dicuci mesin cuci. Ya. Tetapi limbahnya itu nanti kalau dalam skala besar kalau dibuang ke got akan ngumpul di sungai, yaitu yang akan mempengaruhi ekosistem di dalam air. Kalau organik kan enggak dibuang mau ya sudah nggak apa-apa. Itu bedanya. Jadi sebetulnya jangan dikatakan kalau ini berbahaya atau enggak. Berbahayanya itu kalau dalam skala besar, kalau hanya skala rumah tangga kecil enggak. Kalau sudah ngumpul jadi satu di aliran sungai yang besar itu berbahaya. Karena sifatnya dia itu kan sebetulnya pencampur di dalam sabun cuci. Sabun cuci itu ada fungsinya sebagai pembunuh bakteri, ada juga sebagai pembersih noda, atau juga ada yang sekedar pewangi, ada yang berfungsi juga sebagai penimbul busa atau foam. Itu memang macam-macam. Kalau surfaktan di sini terus kan kalau ditanya berbahaya atau enggak, Bapak nggak tahu. Karena apa kandungannya nggak tahu. Kandungan surfaktan ini apa? Surfaktan itu istilahnya gitu. Surfaktan itu kayak kalau misalnya Pak pelarut ini berbahaya atau enggak. Pelarut itu kan macam-macam, bisa air, bisa alkohol, bisa yang lain-lain ya. Kita nggak tahu sebelum tahu apa dalamnya. Slash untuk saya. Slash itu biasanya kan airnya air hangat ya. Air hangat dia diencerkan dulu sebelum dicampur dengan wanita. Enggak serta-merta karena dia kan kental ya, kental susah kalau langsung dicampur dengan yang lain. Rentannya apa ini? Surfaktan lemon. Nah itu kayak buat pewangi aja. Terus di sini ada garam halus. Garam halus itu gunanya buat apa sih Pak? Garam halus itu kan sifatnya ini ya apa namanya? Dia untuk membuat kondisi asam sehingga kalau sudah diberikan itu biasanya ini sebagai pembersih sehingga bakteri itu tidak bisa hidup di situ. Intinya membersihkan ya fungsi garam itu karena pada umumnya kalau garam itu ya pemakaiannya untuk itu bakteri itu bakteri itu sama. Nah, ditunggunya itu prosesnya berapa lama sih Pak? Kayak pembuatan sabun yang secara umum. Kalau sabun cair itu artinya sabun cair baik untuk badan maupun untuk misalnya untuk cuci piring atau untuk cuci baju misalnya ya. Kalau cair itu umumnya langsung bisa dipakai. Karena tidak terlalu banyak reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Kalau sabun batang yang proses dingin itu memang untuk pembekuannya itu sudah butuh waktu ya sekitar 24 jam. Setelah itu penggunaannya artinya betul-betul dia udah nyambung, terjadi reaksi saponifikasi namanya,
itu butuh waktu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan kalau bisa dipakai. Nah, kalau orang sabun batangan itu nggak mungkin itu baru diproduksi dijual, itu udah diinapkan berapa lama. Ada juga sabun batangan yang bisa langsung dipakai, tetapi itu prosesnya beda. Itu proses panas. Proses panas itu artinya dibuat sabun base atau sub base namanya ya. Sub base itu sebetulnya ada sabun, tapi sabunnya sabun dasar. Nah, nanti kalau misalnya mau dibuat lagi dalam bentuk yang lain, yang lucu-lucu, yang warnanya makin menarik, itu diencerin, ditambahkan pewarna, ditambahkan bau. Jadi sub base itu nggak ada baunya, nggak ada warnanya, atau istilah lain itu sabun transparan, sabun terbening. Itu yang alami ya Pak? Bisa dari alami, bisa juga yang dari ini ada. Kalau Bapak bikinnya yang alami di rumah ada. Ya ada sabun gitu. Oke, udah segitu aja Pak. Makasih ya Pak. Halo teman-teman semua, kali ini kami akan membuat sabun cuci piring. Yang pertama, kita tuangkan 5 liter air ke dalam ember. Lalu tuangkan flash dan surfaktan ke dalam bahan-bahan. Lalu kita aduk selama 45 menit. Setelah slash dan surfaktan satu dimasukkan, kembali lagi kita memasukkan sekitar 7 liter air ke dalam ember. Setelah itu masukkan surfaktan ke dalam ember. Masukkan garam ke dalam 750 ml. Lalu tuangkan larutan garam ke dalam larutan dan tunggu sampai 1 jam hingga busa yang ada di atas itu menghilang.